Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Fajarah Mahida dengan NIM S1S124033. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait tugas sistem operasi. Untuk materinya itu tentang sistem operasi sendiri, dan submaterinya itu terdiri atas yang pertama, kita akan membahas tentang pengantar untuk sistem operasi, kemudian fungsi utama dari sistem operasi, kemudian jenis-jenis sistem operasi, contoh-contoh sistem operasi, dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari setiap contoh sistem operasi. Baik, sebelum kita tahu lebih lanjut tentang sistem operasi, kita perlu tahu dulu apa sih itu sistem operasi. Jadi sistem operasi atau biasa disebut OS atau Operating System adalah perangkat lunak utama yang menjalankan komputer. Dia itu seperti menjadi penghubung antara pengguna dengan perangkat keras, dengan mesin, perangkat keras komputer seperti CPU, memori, hard disk, dan lain-lain. Untuk contoh sederhananya itu sebagai pengantar ya. Misalnya itu kita buka laptopnya kita mau buka Microsoft Word. Nah, saat kita klik icon Word, sistem operasi bakalan kasih perintah ke prosesor untuk dijalankan aplikasinya. Terus mengatur memori supaya Word itu bisa terbuka dan mengatur juga penyimpanan filenya nanti. Next, untuk slide selanjutnya itu kita bahas terkait fungsi dari sistem operasi. Kenapa sih sistem operasi itu penting? Jadi fungsi utama sistem operasi yang pertama adalah manajemen memori. Dia itu maksudnya bagaimana? Ketika kita membuka aplikasi, misalnya kita mau buka browser sambil kita mau dengerin lagu dan buka file-file tugasnya kita, semua kan itu butuh ruang di dalam RAM. Nah, sistem operasi ini yang mengatur siapa yang pakai memori, berapa besar yang digunakan, dan kapan harus dibebaskan. Kalau tidak ada OS, nanti memori itu bisa bentrok antar aplikasi dan akhirnya akan terjadi crash. Crash itu kayak berhenti mendadak. Terus fungsi yang kedua itu manajemen prosesor. Maksudnya di sini adalah fungsi OS itu dalam mengatur giliran aplikasi untuk memakai CPU, karena prosesor cuma bisa fokus ke satu proses dalam satu waktu. Tapi dengan bantuan dari sistem operasi kita bisa buka banyak aplikasi sekaligus dan semuanya itu bisa tetap berjalan. Next, kita lanjut di fungsi yang ketiga, yaitu manajemen perangkat atau device management. Di sini dia tugasnya sistem operasi itu dalam mengatur perangkat input-output seperti keyboard, mouse, printer, flash disk, dan sebagainya. OS memastikan semua perangkat itu bisa dikenali dan digunakan oleh komputer dengan baik. Misalnya kayak saat kita colok plastiknya kita, bakalan muncul notifikasi kalau kayak plastiknya itu sudah terhubung, sudah masuk. Nah, itulah kerjanya OS di sini. Next, yang fungsi keempat yaitu mengatur manajemen file. Jadi sistem operasi ini dia mengatur bagaimana datanya itu disimpan, deteknya kita itu disimpan, diatur dalam folder, diberi nama, dan bagaimana kita bisa mengakses filenya kita itu dengan mudah. Bayangkan kalau misalnya tidak ada OS, itu filenya kita itu kalau kita mau buka itu kita nggak tahu di mana, karena bisa saja itu filenya kita yang kita simpan berantakan dan susah untuk dicari. Selanjutnya, fungsi yang kelima adalah keamanan. Nah, ini tidak kalah penting dari fungsi-fungsi yang lain, karena sistem operasi itu menyediakan sistem proteksi supaya datanya kita tidak gampang diakses oleh orang lain. Misalnya itu kayak password login, firewall, dan antivirus yang bekerja sama dengan OS untuk melindungi sistemnya kita. Next, fungsi yang keenam adalah mengontrol kinerja sistem. Artinya apa? Artinya OS terus memantau performa komputer seperti penggunaan CPU, RAM, dan suhu. Biasanya kita bisa lihat fungsi ini itu pada task manager. Jadi kalau ada aplikasi yang memberikan
aplikasi yang memberatkan sistem, OS bisa kasih peringatan atau langsung tutup aplikasi tersebut. Dan next, untuk fungsi yang ketujuh ada akuntansi pekerjaan atau job accounting. Ya, kayaknya di sini agak asing ya untuk fungsinya, tapi di sini dia OS itu bisa mencatat pemakaian sumber daya. Misalnya kayak di lab kampus kan ada komputer-komputer. Nah, di situ OS bisa mencatat siapa yang login, berapa lama dipakai komputernya, dan akses apa saja yang digunakan oleh pengguna. Di sini ini fungsinya itu cocok untuk di lingkungan yang terkontrol atau di perusahaan. Dan fungsi yang terakhir adalah deteksi kesalahan atau error detection. Di sini dia fungsi OS itu bisa mendeteksi jika ada kesalahan perangkat keras atau aplikasi. Misalnya kalau harddisknya bermasalah, OS bisa munculkan nanti pesan error dan menyarankan kita untuk cek atau backup datanya kita. Di slide selanjutnya kita akan membahas terkait dengan jenis-jenis sistem operasi. Untuk jenis yang pertama yaitu single user, single tasking. Artinya ini dia kayak sistem operasi itu cuma bisa dipakai oleh satu pengguna dalam satu waktu dan hanya bisa menjalankan satu aplikasi atau tugas pada saat itu juga. Contoh paling klasik adalah sistem operasi MS-DOS. Jadi MS-DOS ini dulu sebelum Windows muncul, komputer cuma bisa menjalankan satu perintah sekaligus. Kalau kita lagi mengetik, kita itu tidak bisa mendengarkan musik, atau kita tidak bisa buka kalkulator di saat yang sama. Jadi dia hanya bisa menjalankan satu tugas saja. Kemudian jenis yang kedua adalah single user multitasking. Jenis yang kedua ini lebih modern, usernya itu tetap cuma satu, tapi user bisa menjalankan banyak aplikasi sekaligus. Misalnya kita bisa buka Word sambil dengarkan lagu di Spotify dan browsing sesuatu di Google Chrome. Untuk jenis sistem operasi yang ketiga ada multi-user. Maksudnya dia ini multi-user itu kayak satu sistem bisa dipakai oleh banyak pengguna secara bersamaan. Biasanya ini kita temukan di server atau komputer jaringan, seperti di lab kampus atau sistem perbankan. Jadi OS-nya itu bisa mengatur agar data setiap user aman, aplikasinya jarang digunakan, dan sumber daya terbagi adil. Kemudian jenis yang keempat adalah Real Time Operating System atau RTOS. Kalau jenis yang itu tuh kayak beda dengan jenis-jenis yang lain. Jadi RTOS itu sistem operasi yang bisa memberikan respon secara real time. Nah, biasanya dalam hitungan mikrodetik. Ini dipakai di perangkat yang butuh kecepatan tinggi dan ketepatan waktu, seperti alat medis, robotik, sistem otomotif, atau drone. Contohnya itu bisa kita lihat di seperti kayak Free RTOS atau VxWorks. RTOS itu tidak cuma untuk laptop atau HP saja, karena memang RTOS ini didesain untuk sistem tertanam atau embedded. Next, untuk jenis yang kelima ada distributed operation system. Dia di sini tuh jenisnya seperti kayak mengelola sekumpulan komputer seolah-olah mereka adalah satu sistem yang utuh. Jadi misalnya kayak ada banyak komputer yang masing-masing punya tugas, tapi semua itu dikontrol oleh satu OS, akan semua itu bekerja sebagai satu unit besar. Sistem ini sangat berguna untuk komputasi paralel, cloud computing, atau sistem perusahaan skala besar. Kemudian jenis yang keenam untuk sistem operasi yaitu Network Operating System atau NOS. Dia ini jenisnya ini kayak lebih fokus ke jaringan, karena kalau network OS itu memungkinkan komputer untuk saling terhubung dan berkomunikasi melalui jaringan, baik untuk berbagi file, printer, atau sumber daya lain.
Contohnya tuh seperti novel network atau Windows Server, biasanya digunakan dalam lingkungan kerja atau laboratorium yang membutuhkan koneksi antar komputer. Next, jenis yang ketujuh yaitu Mobile Operating System. Ini jenis yang terakhir, kalau jenis ini kayaknya kayak sudah familiar kita dengar, Mobile OS. Dia ini sistem operasi yang dirancang khusus untuk perangkat seluler seperti smartphone dan tablet. Jadi Mobile Operating System Mobile OS ini punya tampilan dan sistem yang dioptimalkan untuk bisa layarnya itu disentuh, ada daya baterainya, serta penggunaan aplikasi mobile. Dan untuk jenis-jenis operasi sistem saya rasa cukup. Kita lanjut di next slide itu untuk contoh-contoh sistem operasi. Untuk contohnya yang pertama di sini saya ada cantumkan Windows. Jadi mungkin ya untuk teman-teman, kalau untuk Windows itu paling sering ya kita temui, terutama kita temui di laptop atau komputer yang kita gunakan sehari-hari. Jadi teman-teman, ya Windows itu dikembangkan oleh perusahaan teknologi yaitu Microsoft, perusahaan teknologi besar, dan pertama kali dirilis pada tahun 1985. Versi pertamanya itu masih sangat sederhana, tapi dari tahun ke tahun Windows terus mengalami perkembangan, mulai dari Windows 95, XP, Windows 7, Windows 10, sampai yang terbaru sekarang yaitu Windows 11. Yang menarik adalah nama Windows ini diambil dari antarmuka grafisnya yang berbasis jendela atau window untuk setiap aplikasi, berbeda dengan sistem operasi yang dulu berbasis teks seperti DOS. Dan Windows ini tergolong ke dalam jenis sistem operasi single user dan multitasking. Artinya ya meskipun hanya satu pengguna aktif dalam satu waktu, kita tetap bisa membuka dan menjalankan beberapa aplikasi sekaligus. Next slide itu contohnya ada Linux. Ya, jadi untuk Linux sendiri itu, untuk teman-teman yang belum tahu, dia itu sistem operasi yang tergolong dalam jenis multi-user dan multitasking. Dan Linux ini pertama kali dikembangkan oleh seorang mahasiswa Finlandia bernama Linus Torvalds ya, pada tahun 1991. Dan hal uniknya adalah Linux itu ke open source, jadi komunitas global bisa ikut mengembangkan dan menyempurnakannya. Linux ini bisa dijalankan di berbagai platform seperti PC, laptop, server, dan perangkat embedded. Tapi Linux paling banyak dipakai di dunia server, cloud computing, cybersecurity, dan pengembangan software. Dan juga untuk Linux itu sendiri itu punya banyak rasa, atau biasa itu disebut dengan distribusi. Nah, setiap distronya ini punya karakteristik berbeda. Contohnya yang pertama itu Ubuntu. Ubuntu ini cocok untuk pemula, tampilannya itu dia mirip dengan Windows. Kemudian yang kedua ada Debian, dia ini lebih stabil dan banyak dipakai di beberapa server. Yang ketiga ada Fedora, dia ini cutting edge, dia itu cocok untuk pengembang. Dan yang terakhir ada Kali Linux, dia itu khusus untuk penetration testing dan keamanan. Jadi tergantung kebutuhannya kita apa, kita bisa pilih distro yang sesuai. Next, kita masuk di slide selanjutnya yaitu Mac OS. Jadi teman-teman, Mac OS adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple dan cuma bisa digunakan di perangkat Apple saja seperti MacBook, iMac, dan Mac Mini. Sistem ini termasuk ke jenis single user dan multitasking. Dan untuk selanjutnya, next slide, ada contoh sistem operasinya itu ada Android. Android pasti sudah tidak asing ya di telinga teman-teman. Jadi Android itu walaupun sering kita dengar, dia itu masuk ke dalam sistem operasi mobile yang dirancang khusus untuk smartphone, untuk tablet, dan perangkat sejenisnya. Dia ini
Sistem Android ini pertama kali dikembangkan oleh perusahaan bernama Android, lalu diakuisisi oleh Google pada tahun 2005 dan resmi dirilis ke publik pada tahun 2008. Android termasuk dalam jenis multi-user dan multitasking, maaf. Jadi satu perangkat bisa digunakan oleh lebih dari satu pengguna, dan kita bisa buka banyak aplikasi sekaligus tanpa harus menutup aplikasi-aplikasi yang sebelumnya, aplikasi-aplikasi yang lainnya. Dan yang bikin Android ini unik juga adalah sifatnya yang open source. Jadi dia itu kode sumbernya bisa dilihat dan dimodifikasi oleh siapapun, karena banyak produsen HP seperti Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, dan lainnya itu bisa mengubah tampilan Android sesuai gayanya masing-masing, meskipun sistem dasarnya itu sebenarnya sama. Contohnya itu kayak tampilan Android di Samsung beda dengan tampilan Android di Xiaomi, walaupun dua-duanya itu sama-sama memakai Android. Ini karena mereka itu menambahkan antar muka sendiri seperti One UI atau MIUI ya. Dan untuk Android itu sendiri punya ekosistem aplikasi terbesar melalui Google Play Store. Jadi di Google Play Store ini ya ada banyak sekali aplikasi dari berbagai kategori, mulai dari pendidikan, hiburan, bisnis, game, kesehatan, dan lainnya. Hal ini yang bikin Android itu lebih fleksibel dan bisa dipakai di berbagai kalangan, dari anak-anak dan juga bagi orang tua atau bagi yang profesional. Next, slide selanjutnya itu slide terakhir untuk contoh sistem operasi. Dia itu iOS. iOS adalah sistem operasi khusus untuk perangkat Apple, sama dengan macOS. Seperti contohnya itu seperti iPhone, iPad, dan juga iPod Touch. iOS ini dikembangkan langsung oleh Apple dan pertama kali dirilis tahun 2007 bersamaan dengan peluncuran iPhone generasi pertama. Berbeda dengan Android yang bisa dipakai di banyak merek HP, iOS cuma bisa dijalankan di perangkat Apple saja. Jadi bisa dibilang iOS ini sangat eksklusif. Dan untuk iOS itu sendiri, dia tuh termasuk ke dalam single user dan multitasking. Saya rasa cukup untuk penjelasan bagian contoh-contoh sistem operasi. Dan selanjutnya kita masuk di kelebihan dan kekurangan dari setiap contoh dari sistem operasi tadi. Kita bahas lebih lanjut untuk kelebihan dan kekurangannya. Baik, yang pertama itu untuk Windows. Jadi untuk Windows itu kita bahas dulu untuk kelebihannya. Nah, kelebihan yang pertama adalah antarmuka yang ramah pengguna. Jadi maksudnya dia ini, kalau di Windows itu tampilannya itu lebih user friendly, dan menu-menu start, icon-iconnya, drag and drop-nya itu semua dirancang supaya kita sebagai pengguna gampang kita gunakan, bahkan untuk orang baru sekalipun yang baru pertama kali menyentuh komputer. Kelebihan yang kedua adalah dukungan software yang luas. Jadi hampir semua aplikasi populer seperti Microsoft Office, CorelDRAW, Adobe AutoCAD, sampai game EAA bisa dijalankan di Windows. Ya, ini yang bikin Windows ini lebih fleksibel dalam berbagai kebutuhannya. Fungsi yang ketiga adalah banyak digunakan di dunia kerja. Jadi Windows ini banyak kita temukan di kantor, instansi pemerintah, dan juga sekolah-sekolah. Ya, meskipun dia populer, banyak orang yang pakai tetap memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama itu adalah Windows bukan OS yang gratis. Jadi kalau untuk bisa kita dapatkan lisensi asli, apalagi versi Pro, jadi kita harus membayar, dan harganya tuh lumayan mahal. Ya, walaupun banyak laptop-laptop sekarang itu sudah include Windows saat dibeli, tapi kalau kita install ulang sendiri, kita tetap butuh lisensi resmi. Dan kekurangan yang kedua adalah karena pengguna Windows ini banyak penggunanya, jadi itu dia itu menjadi target empuk untuk dibuat virus, maksudnya buat virus-virus
maksudnya kayak Windows ini rentan terhadap virus-virus dan juga malware. Makanya penting bagi para pengguna Windows untuk untuk kita pakai antivirus. Kita harus juga rutin untuk update dan jangan asal klik link atau install software dari sumber yang kita tidak kenal atau sumber-sumber yang tidak jelas. Next, kita bahas kelebihan dan kekurangan Linux. Kita mulai dari kelebihannya. Kelebihan yang pertama untuk Linux adalah dia itu gratis dan open source, bisa dipakai tanpa harus bayar lisensinya. Kelebihan yang kedua itu lebih stabil dan aman. Jadi Linux ini jarang sekali itu kayak keras, kayak ada pemberhentian mendadak atau hang. Jadi dan juga dia tuh lebih aman dari serangan virus karena manajemen keamanannya yang lebih ketat. Nah, kelebihan yang ketiga adalah dapat dikustomisasi. Maksudnya itu kita bisa ubah tampilannya, kita bisa ubah fitur-fiturnya, bahkan cara kerjanya. Ini menarik bagi pengguna yang suka personalisasi dan eksperimen. Walaupun demikian, tentu Linux tetap memiliki kekurangan, apalagi bagi pengguna-pengguna yang awam. Kekurangan yang pertama adalah untuk pengguna awam, dia itu pasti merasa kayak kurang familiar untuk penggunaan Linux itu sendiri. Karena di Linux ini itu harus pakai terminal atau command line, dan itu bisa bikin kita bingung, walaupun sebenarnya itu kita sudah biasa, tapi kadang-kadang masih buat user itu kebingungan. Kekurangan yang kedua adalah dukungan software komersialnya itu terbatas. Jadi beberapa aplikasi populer seperti Adobe Photoshop, Microsoft Office versi lengkap, atau software khusus Android itu tidak tersedia di Linux. Jadi kita harus cari alternatif lain, atau kita pakai emulator seperti Wine yang kadang itu performanya juga itu tidak maksimal. Next, kita bahas untuk kelebihan dan kekurangan macOS. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah tampilannya itu lebih elegan dan user friendly. Kalau kita lihat, maksudnya dari segi tampilannya, selain itu dari segi navigasinya itu mudah atau lebih smooth lah, dan ini tuh bisa buat pengguna itu lebih nyaman, baik itu kita mau bekerja ataupun dalam kita mau belajar. Jadi kayak jarang ada gangguan lambatnya gitu. Terus kelebihan yang kedua adalah aman dari virus. Jadi sistem macOS itu relatif lebih aman dari virus dan malware dibandingkan dengan Windows. Karena Apple termasuk macOS ini rutin update sistem keamanannya. Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir soal keamanan atau kena virus di macOS ini. Kelebihan yang ketiga, next, terintegrasi dengan ekosistem Apple. Jadi kalau kita gunakan iPhone, iPad, atau Apple Watch, macOS ini bisa terhubung dengan perangkat-perangkat tersebut. Tapi tetap tentu macOS itu mempunyai beberapa kekurangan. Yang pertama, macOS itu cuma tersedia resmi untuk perangkat Apple saja. Jadi kalau kita mau pakai macOS, kita harus beli MacBook, iMac, atau Mac Mini yang harganya cukup mahal, karena dia hanya tersambung sesama Apple saja, tidak bisa disambungkan dengan Windows ataupun yang lainnya. Kekurangan yang kedua adalah jika kita bandingkan dengan laptop atau komputer Windows dengan spesifikasi yang mirip, perangkat Apple itu biasanya jauh lebih mahal, dan ini menjadi pertimbangan bagi para kita itu sebagai player atau mahasiswa dengan yang tentunya budgetnya kita itu terbatas. Next, kita bahas kelebihan dan kekurangan Android. Untuk kelebihan yang membuat Android ini sangat populer, yang pertama adalah Android itu open source. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu, pengembang di seluruh dunia itu bisa melihat, memodifikasi, dan mengembangkan sistem ini. Kelebihan yang kedua adalah
kita bisa memilih dari berbagai merek dan harga, mulai dari HP murah sampai flagship mahal karena banyak pilihan perangkatnya. Kelebihan yang ketiga adalah banyak aplikasi gratis. Jadi di Google Play Store itu penuh dengan aplikasi-aplikasi gratis yang bisa langsung kita install dan kita pakai, mulai dari sosial media, game, pendidikan, sampai produktivitas, semuanya itu ada di Google Play Store. Tapi seperti sistem operasi lain, Android juga punya beberapa kekurangan. Yang pertama adalah karena sifatnya terbuka dan banyak aplikasi dari berbagai sumber, Android itu terkadang jadi target malware dan aplikasi berbahaya. Kemudian kekurangan yang kedua, sering kita lihat banyak perangkat Android yang masih pakai versi lama karena produsen atau operator tidak memberikan update sistem. Ini bisa membuat pengalaman pengguna itu tidak konsisten dan kadang aplikasi terbaru itu tidak bisa dipakai di versi lama Android. Yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan iOS. Ya, kita bahas dulu ya untuk kelebihannya yang bikin banyak orang suka pakai iOS ini. Yang pertama itu aman dan stabil. iOS dikenal sebagai perangkat, sebagai contoh dari sistem operasi yang aman dan stabil karena mempunyai kontrol yang ketat terhadap aplikasi yang bisa masuk ke App Store. Jadi resiko malware atau bug itu sangat kecil, ya lumayan kecil. Kelebihan yang kedua adalah performanya itu tinggi. Maksudnya karena apa? Karena iOS ini cuman jalan di perangkat Apple saja, hardware dan software itu bisa dioptimalkan dengan sangat baik. Jadi hasilnya itu iPhone dan iPad itu terasa cepat, responsif, dan minim adanya lag. Kemudian yang ketiga, kelebihannya adalah ekosistem Apple itu terintegrasi. Jadi sama seperti macOS, iOS terintegrasi dengan perangkat Apple lain. Kita bisa mulai dari maksudnya kayak kita lagi kerja di iPhone, itu kita mau lanjut lagi di MacBook, kita mau kerja tugasnya kita atau sebagai mahasiswa, jadi kita bisa langsung saja lanjut tanpa terputus. Kita bisa kirim file via AirDrop, kita bisa sinkronisasi catatan dan pesan lewat iCloud, bahkan kita bisa pindah panggilan telepon dari iPod ke MacBook. Semua data dan aplikasi pada iOS ini dan macOS itu saling sinkronisasi. Tapi tentu di balik kelebihan itu ada kekurangannya. Yang pertama, jadi iOS itu closed source, alias kodenya itu tidak bisa diakses, kode sumbernya tidak bisa diakses dan dimodifikasi oleh pengguna atau pengembang luar. Jadi dia itu kurang fleksibel kalau kita mau kustomisasi. Kekurangan yang kedua adalah iOS ini cuma tersedia resmi untuk perangkat Apple saja. Jadi untuk sistem iOS ini kita harus punya iPhone atau iPad atau bahkan kayak iPod Touch untuk bisa kita pakai sistemnya ini. Baik teman-teman, dari kelebihan dan kekurangan iOS ini saya rasa cukup. Dan untuk penjelasan saya secara keseluruhan, saya rasa juga sudah cukup sampai di sini juga. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman karena sudah menonton video saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.